Wanita dikurung oleh pria selama 6 tahun. Dia tidak peduli di mana hati wanita berada. Selama orangnya ada di sana, dia meminta Tasya untuk memberinya seorang putri. Setelah selesai, Tasya hanya ingin membersihkan dirinya sendiri. Bau yang dimiliki David, bersihkan, dan memakan pil kecil yang menghalang anak datang. Hari ini, sekelompok wanita cantik datang ke rumah. Tasya berdiri di luar pintu dan menyaksikan dengan dingin. Tidak peduli untuk apa orang-orang ini ada di sini. Pada saat ini, David melihat putranya sekilas. Dia memanggil putranya ke sisinya. Belum menunggu anak duduk diam, Tasya yang marah membawa putranya pergi. David marah, salahkan Tasya di depan semua orang. Tidak memberinya muka, lalu dia melemparkan Tasya ke sofa. Beruntung atau tidak, kotak pil jatuh dari tas. Kamu begitu tidak ingin punya anak denganku. Melihat ibu diganggu, anaknya berkelahi dengan ayahnya, lalu hidungnya berdarah. Tasya tidak menganggapnya serius. Hari berikutnya, dia mengirim putranya ke sekolah. Saat pengawal tidak memperhatikan, datang ke kantor guru. Ternyata guru adalah sahabat Tasya. Karena Tasya dibawa kembali oleh David, dia merindukan Andi dan putranya setiap hari. Dia tidak berani menghubungi mereka. Hanya melalui sahabat, membawa video, diam-diam mengawasi anak terkecilnya. Rindu melampaui kata-kata. David menjemput putranya. Dia memuji putranya karena tumbuh dewasa. Senang dia bisa melindungi ibu. Memberinya jam tangan sebagai hadiah. Melihat jam tangan keren, dia sangat senang. Tidak tahu itu ayahnya. Untuk mencegah ibu melarikan diri, pelacak yang disiapkan khusus untuknya. Pada saat ini, anak buah memanggil David. Berkata ada orang datang dari luar. David meminta putranya untuk tetap di dalam mobil dan tidak bergerak. Ternyata David telah melakukan transaksi ilegal. Siapa yang tahu ini bukan kesepakatan, tapi menghitam. Mereka melakukan tembakan yang ekstrim. Dalam kekacauan, Bill yang nakal keluar dari mobil. Peluru terbang di depannya. Ini membuat David takut. Dia menyuruh putranya untuk melarikan diri. Tapi saat ini, David terluka parah. Istri tidak peduli. Mengeluh bahwa dia tidak boleh membawa putranya. Bawa ke tempat berbahaya. Kamu tidak boleh menyentuh anakku. Apa kamu mendengar saya? Dia juga anakku. Angan sentuh dia, kau menghancurkan hidupku. Untung, Bill hanya menderita sedikit luka kulit. Tapi saat ini, dokter mengingatkan Tasya, tanyakan anaknya apakah dia sering mimisan. Dengan memar, jika ada kondisi ini, dia menyarankan agar dia membawa anak ke dokter spesialis untuk melihatnya. Untuk anak, mereka sekeluarga 3 orang bersama-sama. Tapi rumah sakit membawa kabar buruk. Putranya menderita leukemia, hanya transplantasi sumsum tulang yang bisa menyelamatkannya. Hasil tes tidak bagus. Sumsum David dan Tasya tidak cocok. Pada titik ini Tasya tiba-tiba memberitahu dokter, tunggu sebentar. Ada pendonor lain. Ada kemungkinan besar cocok. Adalah adik Bill. Saat mendengar pendonor, adalah adik laki-laki Bill, David beritahu dia tidak boleh. Karena terakhir makan hitam, David harus keluar dan bersembunyi. Anak buah terus mendesak David untuk pergi dengan cepat. Tasya mengatakan Nick adalah satu-satunya harapan mereka. David juga mencintai putranya, hanya menyisakan satu kalimat, berhentilah membawa topi untuk dirinya. Atau akan bunuh dia dan pergi. Tasya tahu ada kesempatan untuk melarikan diri. Dia mengambil semua uang dalam keluarga. Dia berbohong bahwa David sedang menunggu mereka. Dengan mengatakan itu, dia pergi dengan tergesa-gesa bersama putranya. Sementara pengawal tidak memperhatikan, mereka akhirnya lolos. Tapi mereka baru saja pergi. Pembantunya telepon David. Dia membawa putranya untuk menemukan Andi. Tidak tahu mereka sedang diikuti. Tengah malam, mereka datang ke sebuah hotel kecil. Pantat tidak duduk panas. Gerakan di luar, membangunkan tidur Tasya. Ternyata orang-orang dari David mengejar. Dia pergi terburu-buru dengan putranya. Dia tidak memilih untuk naik lift. Memilih untuk naik tangga. Kebetulan di lift, pengawal yang keluar lewat. Hari berikutnya, Tasya menghabiskan banyak uang untuk membeli dokter. Minta mereka untuk memberi Bill bantuan pribadi. Dan merahasiakan identitas mereka. Dia mengatur putra sulung. Dan beritahu anak untuk tidak memberitahu siapapun. Di mana dia, termasuk ayah. Ibu, apakah aku akan mati? Semua terserah keinginanmu. Katakan pada dirimu sendiri aku bisa melewatinya. Aku bisa melewatinya, aku janji. Kamu yang terbaik. Selesaikan Bill. Tasya datang ke TK putra bungsunya. Berdiri di luar pintu, melihat anaknya yang lucu. Cinta tidak mendapatnya, perasaan tidak dapat mengenal, hampir mencekiknya. Dia melamar pembersih taman kanak-kanak. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk mendekati putra bungsu. Dia diam-diam memberi makan obat ke putranya setiap hari. Memastikan peluang keberhasilan transplantasi yang lebih tinggi. Semua yang dilakukan Tasya, biarkan salah satu lukisan anak membocorkannya. Andi menyadari bahwa Tasyanya yang kembali. Hari ini pulang sekolah, Andi tidak menjemput anaknya secara langsung. Tetapi menemukan Tasya, Andi bertanya pada Tasya, mengapa memberi anak obat aneh? Tasya saat ini tidak bisa mengendalikan diri lagi. Penyakit Bill sangat parah. Dia menderita leukemia. Mengetahui semua ini, Andi juga sedih. Dia berjanji akan bersama Tasya. Bersama melalui kesulitan. Dan David di sisi lain juga kembali. Dia mengambil foto yang dia bawa bersamanya. Sudut mulut tanpa sadar mengungkapkan senyuman. Pada saat ini, telepon berdering. Diberitahu bahwa keberadaan Tasya telah ditemukan. Malam, sebuah mobil hitam muncul di depan Tasya. Tepat ketika pria itu hendak memaksa Tasya pergi. Tasya mengambil batu, memukuli pria itu, dan mengirimnya ke penjara.
Pria memberitahu Tasya, jangan terlalu senang. Anakmu telah dibawa pulang oleh David. Di rumah sakit, David sedang bersiap untuk membawa anaknya pergi. Tapi dilihat oleh Tasya, mereka melakukan tembakan yang ekstrim. Melihat anak buah jatuh satu persatu, David mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Melihat anaknya akan menjalani operasi besok, Tasya sangat cemas. Dia tahu bahwa David tidak akan pernah membiarkannya pergi. Dan sisi lainnya, Andi membawa putranya ke rumah sakit, melakukan transplantasi. Dalam perjalanan, disergap oleh David. Dia mengeluarkan pistolnya untuk menembak. Lihat anak lagi, setengah saudara laki-laki. Dia masih ragu. Andi menyuruh perawat, bawa anak ke rumah sakit dulu. Sendiri hadapi David. David mengikuti dari belakang, segera bertaruh dengan Andi. Jalan buntu, saudara yang telah berpisah selama bertahun-tahun, akhirnya bertemu. Tasya senang menggendong kedua putranya. Segera mereka ditempatkan di ruang operasi. Nenek datang ke sekolah untuk menjemput cucu. Tetapi diberitahu bahwa anak dibawa ke rumah sakit. Dia datang ke rumah sakit dengan marah. Baru saja bertemu kakek Tasya di meja depan. Saat melihat mereka, Tasya tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak pernah berpikir bersatu kembali dengan cara ini. Kabar baik dari rumah sakit. Operasi berhasil. Mereka berpelukan erat. Semuanya baik-baik saja. Di ruang, saudara sedang bermain. Tertawa sangat harmonis. Pada saat ini, David menelpon. Dia beritahu Tasya, Andi ada di tangannya sekarang. Tidak ingin Andi mati, pergi menemuinya sendirian. Tasya datang ke pabrik tua sendirian. Lihat Andi yang terluka, Tasya bergegas. Lihat lukanya, dia sangat sakit hati. Tapi pemandangan di depan, langsung menyakiti David. Dia menarik Tasya, kamu adalah istriku bukan dia. Aku menikahi denganmu, itu karena aku merasa bersalah karena kamu masuk ke penjara. Kata-kata ini langsung membuat David marah. Dia mengarahkan pistol ke Andi. Tasya berhenti tepat di depan Andi. Martabat pria langsung diinjak-injak oleh Tasya. Jelas istrinya. Pikirkan orang lain. Tidak bisa mendapatkan. Hancurkan saja. David mengangkat senjatanya. Pada saat ini, Andi melepaskan talinya, langsung ke atas dan berkelahi dengan David. Dalam keadaan panik, David mengambil pistol di tanah, langsung tembak ke Tasya. Tasya. Andi memeluk Tasya yang ditembak. Keluar pintu. Pada saat ini, polisi di luar pintu masuk. Pada saat ini dia tahu, Tasya bukan miliknya lagi. Hati David sudah mati. Dia mengangkat senjatanya siap untuk bunuh diri. Satu tahun kemudian, Tasya telah pulih. Dia dan Andi juga memiliki pernikahan.